Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kita akan belajar bersama-sama tentang kisah yang pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ketahuilah wahai saudariku bahwa setiap kita diuji dengan ujiannya masing-masing. Setiap diri kita. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji oleh Allah dengan suaminya, ada yang diuji oleh Allah dengan kesempitan ekonomi, ada yang diuji oleh Allah dengan penyakit, ada yang diuji oleh Allah dengan tetangganya, dan setiap kita punya ujiannya masing-masing. Nah, bagaimana kisah Imam Ahmad? Apa ujian yang Allah berikan kepada Imam Ahmad? Di antaranya adalah Imam Ahmad diuji dengan penguasa yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad. Jadi kala itu negeri kaum muslim berada dalam ancaman penyimpangan akidah secara besar-besaran. Yang mana ketika itu penguasa di zamannya Imam Ahmad terkena syubhat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal kita tahu ya ibu-ibu ya bahwa Al-Quran itu selamanya kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika khalifah di masa Imam Ahmad menyerukan ke seluruh kerajaan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk dan memaksa semua rakyatnya meyakini bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, maka Imam Ahmad pun berpegang dengan prinsip yang beliau yakini. Apa yang Imam Ahmad yakini? Imam Ahmad meyakini bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Al-Quran ini adalah kalamullah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk, kata Imam Ahmad, maka itu adalah kelompok-kelompok tersesat. Ya. Nah, kemudian penguasa ini ketika tahu ada para ulama ya selain Imam Ahmad juga waktu itu ada yang meyakini ya bahwa para ulama di zaman khalifah yang berkuasa pada zamannya Imam Ahmad ada juga yang meyakini bahwa Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah, kalamullah, bukan makhluk. Maka ketika itu khalifah mengancam siapapun yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah maka harus menghadapi hukuman mati. Ya, jadi rakyat dipersilakan untuk memilih mau dipenggal dengan kapak atau pedang kalau tetap meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk. Ya. Dan karena keselamatan nyawa, ya, ancaman dari sang khalifah, maka ada juga sebagian ulama berpura-pura meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi tidak dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad berpegang teguh dengan keyakinan yang beliau pegang. Ya, apa keyakinan Imam Ahmad? Bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dilakukan ibu-ibu ya, oleh khalifah ini? Maka ketika itu Imam Ahmad dihadapkan kepada khalifah ya, dan ketika itu ya disiksa ya, dengan berat, dicambuk ya, diinjak, digantung itu ya. Termasuk di dalamnya yang sepemahaman dengan Imam Ahmad itu ada sahabatnya Imam Ahmad yang bernama Muhammad ibnu Nuh. Ya, Muhammad ibnu Nuh ini juga termasuk ya, orang ulama yang berkeyakinan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya, jadi termasuk Muhammad ibnu Nuh dan Imam Ahmad rahimahumullah, mereka termasuk dua ulama yang memang disiksa kala itu. Kemudian ibu-ibu, apa yang terjadi ya setelah Imam Ahmad disiksa dan Muhammad ibnu Nuh disiksa? Maka ketika itu ada seorang tentara mengatakan yang memaksa Imam Ahmad untuk mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak, maka konsekuensinya adalah dibunuh. Ya. Dan ketika itu Imam Ahmad berdoa kepada Allah. Dan kita tahu, Masya Allah ya, Imam Ahmad ini diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya itu makbul. Doanya itu mustajab. Ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap Imam Ahmad berdoa, Allah kabulkan. Masya Allah. Dan ketika itu Imam Ahmad berdoa, ibu-ibu, apa doanya Imam Ahmad? Ya Allah,
jika Al-Quran itu adalah firman Engkau dan bukan makhluk, maka berikanlah pertolongan kepada kami. Ya Masya Allah. Masya Allah ya. Dan Masya Allah, ketika Imam Ahmad berdoa, apa yang terjadi Ibu-Ibu? Di suatu malam terdengar berita bahwa khalifah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan memaksa rakyatnya untuk mengatakan juga Al-Quran adalah makhluk, ya, rakyatnya dipaksa untuk sama keyakinannya dengan khalifah, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, ya. Jadi khalifah itu dalam keadaan sudah tidak lagi bernyawa, ya, dalam keadaan sudah meninggal, dan doanya Imam Ahmad bin Hanbal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Maka ketika itu, ya, Imam Ahmad akhirnya lolos dari hukuman mati, ya, karena sebelum dieksekusi waktu itu Imam Ahmad mengatakan kepada para penjaga kerajaan bahwa saya meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Sekarang saya mubahalah, ya, kalaulah memang perkataan khalifah itu benar bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, ya, maka saya berhak untuk dihukum. Dan sebaliknya, kalau memang Al-Quran itu benar-benar kalamullah dan terjadi apa-apa, maka tolong saya dibebaskan. Ya, akhirnya janjinya dipenuhi, ya, Imam Ahmad dibebaskan. Imam Ahmad dan Muhammad ibnu dibebaskan, ya Masya Allah. Dan ketika itu Muhammad ibnu Nuh, ya, temannya Imam Ahmad, beliau juga seorang ulama. Ketika di perjalanan, ya, setelah dibebaskan, beliau sakit, ya, karena Masya Allah sakitnya sakit cukup parah. Dan Muhammad ibnu Nuh akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan dalam keadaan kaki yang masih terborgol. Lihat, Masya Allah ya. Dan ketika itu pihak kerajaan tidak mau mengurusnya, maka Imam Ahmad pun meminta kepada pihak kerajaan untuk melepaskan ikatan borgolnya, dan beliau yang mengurusi jenazahnya Muhammad ibnu Nuh. Masya Allah. Ya begitulah ibu-ibu, sejarah akan terulang kembali, ya, bahwa di antara kita rakyat ini pasti akan mendapati penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang memaksa rakyatnya untuk meyakini apa yang tidak diyakininya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan prinsip yang kita yakini selama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.